Ratu Adil, kadang disamakan dengan Satria Piningit, adalah mitologi Jawa yang dalam serat-serat kunonya, menyatakan bahwa akan datang pemimpin Nusantara yang akan menjadi penyelamat. Keadilan dan kesejahteraan akan tercipta bagi masyarakat. Pemimpin itu disebut juga Heru Cokro. Menurut ramalan Prabu Jayabaya, seorang raja kerajaan Kediri yang hidup pada sekitar abad ke-11. Di dalam kitab Jayabaya disebutkan bahwa kedatangan Ratu Adil ditandai dengan kemelut sosial, malapetaka alam, serta jatuhnya raja besar yang ditakuti. Serat Jayabaya ini juga sering disebut sebagai ramalan Jayabaya. Ratu Adil dalam bahasa Jawa berarti raja yang adil. Ratu yang dalam bahasa modern digambarkan sebagai pasangan dari raja, pendamping raja, sedangkan dalam bahasa lampau digambarkan sebagai pemimpin tanpa gender, dapat jadi perempuan atau laki-laki. Ratu Adil kadang dalam beberapa pembahasan diistilahkan dengan Satria Piningit, yang juga disebut dalam jangka Jayabaya. Namun pendapat lain percaya bahwa keduanya adalah dua orang yang berbeda. Dalam hal orang yang dipercaya sebagai Satria Piningit, belum tentu bisa menjadi Ratu Adil. Belum jelas apakah ini merupakan metafora terhadap karakter ataukah terhadap perseorangan. Sebagaimana yang disebutkan oleh ramalan Jayabaya, senjata Ratu Adil adalah Trisula, senjata bergagang tongkat panjang bermata tiga yang menyimbolkan weda atau pengetahuan. Dalam hal ini pengetahuan atau keilmuan tersebut memiliki karakter dari tiga hal, sifat kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Pembicaraan dalam serat Jayabaya mengacu pada kepengetahuan mengenai penataan dunia atau kepemimpinan. Trisula Weda sendiri sebuah perumpamaan mengenai ilmu rahasia leluhur Nusantara yang disebut sastra Jendrahayuningrat, yaitu ilmu untuk menata dunia. Dengan metode menghubungkan benang merah antara masa sekarang, masa depan dan masa lalu. Demikian halnya perlambangan dari ketiga mata dari Trisula. Dipercaya bahwa mereka-mereka yang berpengetahuan tentang masa lalu akan dapat memberikan pengetahuan dengan penuh kebenaran. Dan juga mumpuni untuk memahami permasalahan pada masa sekarang sehingga dapat memberikan saran pemecahan secara bijaksana. Dengan demikian, mereka dapat berlaku adil sesuai dengan situasi kontekstual masyarakat pada masa tersebut, dan dapat dipergunakan sebagai pegangan pada masa berikutnya. Jawa kuno, atau Jawa Dwipa mengenal sosok Ratu Adil dari zaman dahulu kala. Sosok yang diyakini sebagai bukti janji dari Sabdo Palon yang merupakan pamomong tanah Jawa kepada seorang ulama. Ada satu dari keempat janji yang tidak disanggupi adalah bahwasanya, ajaran tersebut tidak akan mengubah orang Jawa menjadi kehilangan kejawaannya. Dan hal itu hanya mampu dibuktikan sesuai perjalanan waktu. Hingga suatu saat janji tersebut tidak ditepati, maka Sabdo Palon akan datang untuk menagih janjinya. Dengan memilih momongan sebagai Satria Piningit atau Satria yang tersembunyi, untuk menyadarkan kembali masyarakat khususnya di tanah Jawa dalam mengenali jati dirinya. Disebutkan pula dalam Muga Wangsit Siliwangi bahwa Ratu Adil atau Buddha Angon ditemani oleh pemuda, orang yang dekat sebagai penasehat. Buddha Angon sendiri digambarkan sebagai pemuda yang menggembalakan daun dan ranting pohon kering, yang bisa diartikan sebagai pemuda yang mengembara membawa alat tulis. Guna menjalankan amanatnya mencari solusi pada masa sekarang, dari segala persoalan yang telah terjadi pada masa lalu, demi menciptakan kedamaian dunia dalam kebaikan pada masa depan. Lalu, siapakah sosok Ratu Adil menurut ramalan Jayabaya? Dikutip dari karya ilmiah dan literasi Universitas Hindu Indonesia, Unhi Bali, yang berjudul Ratu Adil Satria Piningit dan Zaman Edan, secara harfiah, Satria Piningit diartikan sebagai ksatria yang masih tersembunyi oleh zaman. Sedangkan Ratu Adil diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil. Masyarakat zaman dulu beranggapan, sebutan Satria Piningit dan Ratu Adil adalah satu kesatuan, padahal tidak demikian.
Seorang pemimpin yang dipandang sebagai Satria Piningit, belum tentu menjadi Ratu Adil. Sebab untuk menjadi Ratu Adil harus bersikap adil dan peduli kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya, tidak hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok dan golongan yang mendukungnya. Anggapan makna gelar yang sama antara Satria Piningit dan Ratu Adil muncul dari istilah Jawa yang berbunyi, Satrio Piningit Sinisihan Wahyu Ratu Adil, yang menjadi pedoman dalam mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat, dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara, yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan. Ramalan Jayabaya tentang kemunculan Sang Ratu Adil tertulis sebagai berikut. Sang Ratu Adil di masa yang akan datang adalah orang Jawa, dari keturunan kerajaan Majapahit, yang akan muncul saat kendaraan besi dapat berjalan tanpa kuda, dan kapal dapat menjelajah langit dan angkasa. Dalam ramalan itu juga dikatakan Ratu Adil akan menghadapi masa sulit, penghinaan dan kemiskinan. Namun, masa itu akan terlewati karena ketulusan dan keteguhan hatinya. Masyarakat Jawa tradisional percaya saat ini merupakan zaman Edan atau era kegelapan, seperti yang diramalkan Jayabaya. Oleh karena itu kedatangan Ratu Adil diprediksi sudah dekat dan akan membawa negeri ini menuju ke masa kejayaan baru. Nah, menurut kalian, siapakah sosok Sang Ratu Adil yang akan datang ini? Ratu Adil, kadang disamakan dengan Satria Piningit, adalah mitologi Jawa yang dalam serat-serat kunonya, menyatakan bahwa akan datang pemimpin Nusantara yang akan menjadi penyelamat. Keadilan dan kesejahteraan akan tercipta bagi masyarakat. Pemimpin itu disebut juga Heru Cokro. Menurut ramalan Prabu Jayabaya, seorang raja kerajaan Kediri yang hidup pada sekitar abad ke-11. Di dalam kitab Jayabaya disebutkan bahwa kedatangan Ratu Adil ditandai dengan kemelut sosial, malapetaka alam, serta jatuhnya raja besar yang ditakuti. Serat Jayabaya ini juga sering disebut sebagai ramalan Jayabaya. Ratu Adil dalam bahasa Jawa berarti raja yang adil. Ratu yang dalam bahasa modern digambarkan sebagai pasangan dari raja, pendamping raja, sedangkan dalam bahasa lampau digambarkan sebagai pemimpin tanpa gender, dapat jadi perempuan atau laki-laki. Ratu Adil kadang dalam beberapa pembahasan diistilahkan dengan Satria Piningit, yang juga disebut dalam jangka Jayabaya. Namun pendapat lain percaya bahwa keduanya adalah dua orang yang berbeda. Dalam hal orang yang dipercaya sebagai Satria Piningit, belum tentu bisa menjadi Ratu Adil. Belum jelas apakah ini merupakan metafora terhadap karakter ataukah terhadap perseorangan. Sebagaimana yang disebutkan oleh ramalan Jayabaya, senjata Ratu Adil adalah Trisula, senjata bergagang tongkat panjang bermata tiga yang menyimbolkan weda atau pengetahuan. Dalam hal ini pengetahuan atau keilmuan tersebut memiliki karakter dari tiga hal, sifat kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Pembicaraan dalam serat Jayabaya mengacu pada kepengetahuan mengenai penataan dunia atau kepemimpinan. Trisula Weda sendiri sebuah perumpamaan mengenai ilmu rahasia leluhur Nusantara yang disebut sastra Jendra Hayuningrat, yaitu ilmu untuk menata dunia. Dengan metode menghubungkan benang merah antara masa sekarang, masa depan dan masa lalu. Demikian halnya perlambangan dari ketiga mata dari Trisula. Dipercaya bahwa mereka-mereka yang berpengetahuan tentang masa lalu akan dapat memberikan pengetahuan dengan penuh kebenaran. Dan juga mumpuni untuk memahami permasalahan pada masa sekarang sehingga dapat memberikan saran pemecahan secara bijaksana. Dengan demikian, mereka dapat berlaku adil sesuai dengan situasi kontekstual masyarakat pada masa tersebut, dan dapat dipergunakan sebagai pegangan pada masa berikutnya. Jawa kuno, atau Jawa Dwipa mengenal sosok Ratu Adil dari zaman dahulu kala. Sosok yang diyakini sebagai bukti janji dari Sabdo Palon yang merupakan pamomong tanah Jawa kepada seorang ulama.
Ada satu dari keempat janji yang tidak disanggupi adalah bahwasanya, ajaran tersebut tidak akan mengubah orang Jawa menjadi kehilangan kejawaannya. Dan hal itu hanya mampu dibuktikan sesuai perjalanan waktu. Hingga suatu saat janji tersebut tidak ditepati, maka Sabdo Palon akan datang untuk menagih janjinya. Dengan memilih Momongan sebagai Satria Piningit atau Satria yang tersembunyi, untuk menyadarkan kembali masyarakat khususnya di Tanah Jawa dalam mengenali jati dirinya. Disebutkan pula dalam Uga Wangsit Siliwangi bahwa Ratu Adil atau Buddha Angon ditemani oleh pemuda, orang yang dekat sebagai penasehat. Buddha Angon sendiri digambarkan sebagai pemuda yang menggembalakan daun dan ranting pohon kering, yang bisa diartikan sebagai pemuda yang mengembara membawa alat tulis. Guna menjalankan amanatnya mencari solusi pada masa sekarang, dari segala persoalan yang telah terjadi pada masa lalu, demi menciptakan kedamaian dunia dalam kebaikan pada masa depan. Lalu, siapakah sosok Ratu Adil menurut ramalan Jayabaya? Dikutip dari karya ilmiah dan literasi Universitas Hindu Indonesia, Unhi Bali, yang berjudul Ratu Adil Satria Piningit dan Zaman Edan, secara harfiah, Satria Piningit diartikan sebagai ksatria yang masih tersembunyi oleh zaman. Sedangkan Ratu Adil diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil. Masyarakat zaman dulu beranggapan, sebutan Satria Piningit dan Ratu Adil adalah satu kesatuan, padahal tidak demikian. Seorang pemimpin yang dipandang sebagai Satria Piningit, belum tentu menjadi Ratu Adil. Sebab untuk menjadi Ratu Adil harus bersikap adil dan peduli kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya, tidak hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok dan golongan yang mendukungnya. Anggapan makna gelar yang sama antara Satria Piningit dan Ratu Adil muncul dari istilah Jawa yang berbunyi, Satrio Piningit Sinisihan Wahyu Ratu Adil, yang menjadi pedoman dalam mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat, dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara, yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan. Ramalan Jayabaya tentang kemunculan Sang Ratu Adil tertulis sebagai berikut. Sang Ratu Adil di masa yang akan datang adalah orang Jawa, dari keturunan kerajaan Majapahit, yang akan muncul saat kendaraan besi dapat berjalan tanpa kuda, dan kapal dapat menjelajah langit dan angkasa. Dalam ramalan itu juga dikatakan Ratu Adil akan menghadapi masa sulit, penghinaan dan kemiskinan. Namun, masa itu akan terlewati karena ketulusan dan keteguhan hatinya. Masyarakat Jawa tradisional percaya saat ini merupakan zaman Edan atau era ke-8, seperti yang diramalkan Jayabaya. Oleh karena itu kedatangan Ratu Adil diprediksi sudah dekat dan akan membawa negeri ini menuju ke masa kejayaan baru. Nah, menurut kalian, siapakah sosok Sang Ratu Adil yang akan datang ini?